Ada seorang muslimah yang dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, dan taat kepada suaminya. Cuman 4 yang Nabi sebutkan. Sholatnya cuma 5 waktu, gak pakai bangun malam, gak pakai qobliyah ba'diyah, gak pakai syuruk duha. Puasanya cuma Ramadan, gak pakai Senin Kemis, Syawal, Tasu'a, Asyura. Dan Nabi menyebutkan menutup aurat, nggak nyebutkan infak, sedekah, tilawah, zikir pagi petang, umroh, haji, bangun pondok dan sebagainya. Tetapi apa? Ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Maka kepada wanita seperti ini Nabi katakan, qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja engkau suka. Bila ada seorang muslimah yang dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, dan taat kepada suaminya. Cuman 4 yang Nabi sebutkan. Sholatnya cuma 5 waktu, gak pakai bangun malam, gak pakai qobliyah ba'diyah, gak pakai syuruk duha. Puasanya cuma Ramadan, gak pakai Senin Kemis, Syawal, Tasu'a, Asyura. Dan Nabi menyebutkan menutup aurat, nggak nyebutkan infak, sedekah, tilawah, zikir pagi petang, umroh, haji, bangun pondok dan sebagainya. Tetapi apa? Ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Maka kepada wanita seperti ini Nabi katakan, qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja engkau suka. Maka saya katakan berdasarkan hadis ini, kalau ada wanita muslimah yang dia rajin bangun malam, rajin puasa sunnah, apalagi yang wajib, rajin sedekah, infak, apalagi yang zakat, rajin umroh, pergi haji, rajin tilawah, zikir pagi petang, punya pesantren, punya bisnis, punya banyak sekali wakaf di mana-mana, tapi Allah tidak mengkaruniakan kepada dia ketaatan pada suaminya, ini wanita bisa dikalahkan oleh emak-emak kampung yang jarang ngaji, yang jarang ke masjid, tapi tetap sholat 5 waktu, tetap puasa Ramadan, tetap menutup aurat, namun dikasih karunia untuk sendiko dawuh, taat sepenuhnya kepada sang suami. Wah, ini habis ini pulang suami bilang, "Tumi, inti pengajian yang itu Mi," gitu ya. Ya, bentar Pak, belum selesai nih Pak, ya. Ya. Enggak, tapi ini memang bukan pekerjaan gampang. Ibu kalau cuma sholat 5 waktu banyak yang bisa. Kalau cuma puasa Ramadan semuanya mengerjakan, tutup aurat di sini semuanya melakukan. Tapi yang nomor 4 ini Bu, berat apa ringan? Yo taat sih taat, tapi lihat dulu suaminya kayak apa. Pakai kayak gitu kan? Ya. Padahal yang nyuruh taat itu siapa? Bukan suami. Ini yang nyuruh adalah Allah dan Rasulnya. Bu, mukanya bapak-bapak senyum semua ini Bu. Ya. Menang 1-0 gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kedua, ya. Yang ketiga, nah ini mohon maaf nih agak sensitif nih yang nomor 3 nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berdua lebih baik daripada sendiri, sholat bertiga lebih baik daripada berdua, sholat berempat lebih baik daripada bertiga. Semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Nah, paham Pak? Paham Bu? Maksudnya apa tadi? Iya. Apa aplikasi dalam kehidupan rumah tangga? Semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Minum dulu ya. Itu yang dimaksudkan banyak anak loh, kata ibu-ibu. Iya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud, menikahlah engkau dengan wanita yang penuh cinta kasih dan subur kandungannya. Fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku sangat membanggakan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Tutat, bukannya banyak istri juga baik, kata bapak-bapak. Iya, kata Ibnu Abbas, khairukum aksarukum nisa,
sebaik-baik kalian yang paling banyak istrinya, karena Rasulullah dan para sahabat itu banyak istrinya. Selesai di sini? Belum, sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, filosofinya begini ya. Kalau masuk masjid mujahidin ya, jamaahnya segini, ini biasa, nggak menarik untuk jadi pembahasan. Masuk masjid manalah yang kurang lebih luas masjidnya kayak begini, Masjid Arafah, masjid yang mana-mana di Jawa ini kita masuk biasa, nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas. Tapi kalau jenengan masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kira-kira perasaannya gimana? Masya Allah, ini masjid kok megah sekali ya, luar biasa. Ini listriknya berapa juta watt. Ini karyawan tukang bersihin karpet sama ngepelnya berapa ribu. Ini 1 bulan anggaran perawatannya berapa ratus miliar triliun. Ini sound systemnya yang mendesain siapa? Ini arsiteknya. Masa sound system dari shock 1 sampai shock 1000 suaranya nggak ada ngangingungnya. Ini Masya Allah, kalau toiletnya dikasih kotak infak sehari berapa ratus juta isinya. Begitu banyak hal yang menarik untuk kita eksplor tentang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau ngelihat suami istri 1, anak 3, 4, 5 nggak menarik untuk dibahas. Biasa, akeh tunggale. Ya mboten Pak. Tapi ibu-ibu misalnya dengar ada suami, istrinya 4, anaknya 40. Kira-kira di dalam benak jenengan apa? Masya Allah, kok iso ya? Gitu ya. Itu rumahnya segede apa ya? Itu gimana cara mengakurkan istri-istrinya ya? Itu didik anaknya gimana ya? Itu dulu proses nikahnya kayak apa sih? Ya. Ini kerjanya apa ya suaminya? Sebulan penghasilannya berapa? Itu sebulan berasnya berapa kintal? Ya, terlalu banyak yang menarik untuk dieksplor. Kira-kira begitu Pak. Ini filosofi sederhana tentang banyak anak, banyak istri. Kalau kita kaitkan dengan berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik daripada bertiga. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Itu pasti. Tapi pesan terakhirnya begini, kalau jenengan itu levelnya adalah level imam masjid mujahidin, jangan coba-coba langsung jadi imam Masjidil Haram. Gitu. Paham gak? Bisa ditimpukin sendal jamaah gitu loh ya, bisa ditangkap askar itu gitu loh ya. Ya kalau mau nyoba Imam Masjid Istiqlal dulu lah Pak gitu. Jangan langsung lompat Masjidil Haram gitu loh Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti prakteknya ya tentu balik lagi kepada kemampuan kita. Ini pesan yang ketiga. Pelajaran yang keempat, dalam sholat berjamaah kadang imam itu lupa, kadang imam itu keliru bacaannya. Lupa, keliru, salah itu manusia. Al insanu mahalul khoto wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, namanya juga manusia. Al insan dekat dengan kata-kata an-nisyan. Manusia itu gampang lupa. Tetapi tentu di situ ada adab untuk mengingatkan imam. Ya, setidaknya ada 2 adab. Yang pertama adalah bahwa izinkan sang suami, maaf dalam hal ini izinkan sang imam untuk memperbaiki sendiri kelupaan atau kekeliruannya. Jadi kalau mau negur imam yang lupa, jangan langsung keliru makmumnya langsung nyolot, jangan. Kadang-kadang imam itu bukannya nggak hafal, cuman lupa dikit, keliru sedikit, biarkan imam memperbaiki dirinya sendiri. Ini adabnya. Jangan makmum pengen segera menegur, apalagi dengan niat supaya dia menunjukkan jamaah bahwa dia itu lebih tahu dan lebih hafal. Nah, ini niat yang tidak benar. Apa praktek dalam kehidupan rumah tangga? Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang suami itu salah, kadang-kadang suami itu lupa, kadang-kadang suami itu keliru.
tapi biarkan suami memperbaiki dirinya sendiri. Jangan buru-buru ngegas, jangan buru-buru nyolot. Banyak suami yang menjadi kerdil, banyak suami yang nggak bisa besar, banyak suami yang nggak bisa berperan karena salah sedikit langsung digas sama istrinya. Bahkan diulang-ulang sampai berbulan-bulan, diungkit-ungkit kesalahan. Akhirnya suami minder dan ngeper karena mesti salah dikit langsung dibongkar sama istrinya. Nah ini, izinkan suami Anda salah, izinkan suami Anda keliru, biarkan dia belajar dari kesalahannya. Seperti anak kita yang balita berlatih jalan, berlatih bicara. Kalau anak Anda yang balita berlatih jalan kemudian jatuh, terus komentarnya, jalan kok jatuh terus, nggak usah jalan. Kira-kira bisa jalan nggak Bu? Ya. Nah ini sebetulnya potensi laki-laki menjadi pemimpin sangat besar, tapi dia bisa menjadi tumpul dan mandul karena tidak diberi ruang dan kepercayaan. Ya, maka izinkan suami Anda kadang-kadang untuk salah. Nanti kalau sudah salah 2 kali, 3 kali, baru makmumnya kul huwaile. Ya, itu makmum yang jengkel ya. Daripada wama begitu kata Anwar Zahid ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun imam itu salah, tetapi ada etika, adab yang harus diperhatikan. Apakah boleh imam yang keliru gerakannya harusnya rukuk malah bablas sujud, harusnya tahiyat malah bablas berdiri, lalu makmum berteriak dari belakang, weh, ngawur, keliru. Gimana cara menegurnya Pak? Subhanallah. Artinya apa? Menegur suami ada adab dan etikanya. Walaupun emosi wanita itu tergoda untuk meluruskan dengan caranya, tapi Islam mengajarkan adab bahwa menegur imam itu bukan dengan kalimat kasar, bukan dengan bentakan dan teriakan, tapi ingatkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menegur suami juga demikian. Ada adab dan etikanya. Ya. Memerintah suami juga demikian. Suami ditakdirkan menjadi pemimpin. Pemimpin lebih tinggi dari makmumnya. Coba ya, ini perhatikan secara psikologis. Kalau ada istri duduk di kursi, suami dan anak-anak di bawah mendengarkan istri ngomong, itu perasaan Anda sebagai suami gimana Pak? Ada merasa rendah nggak? Tapi sekarang dibalik, suami duduk, istri di bawah dan anak-anak, apakah istri merasa dihinakan? Enggak, itu pemuliaan. Tapi kalau bapak yang duduk di bawah, istrinya duduk di atas, ini sangat tidak sopan. Dalam adab Jawa juga demikian, yang memang banyak mengambil daripada pesan-pesan Islam. Karena memang psikologi laki-laki itu harus di atas, perempuan ini yang di bawah. Ya, maka ketika ingin menegur yang di atas ada adab dan etika. Ya, dalam hal ini tadi menyebut nama Allah, mengingatkan tentang Allah, ini adalah di antara adab, bukan dengan teriakan, bukan dengan panggilan kasar. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada 3 Pak ya, tentang peringatan. Kalau imamnya salah, bacaannya keliru, maka yang berhak menegur imam itu adalah orang yang di saf terdepan. Jangan sampai imam salah bacaan, yang di saf 20 kemudian menegur. Kenapa? 1, teriakannya terlalu keras, 2, suaranya nggak terdengar jelas, 3, mengganggu jamaah kiri kanannya. Maka yang berhak menegur imam adalah yang sholat di belakang imam. Suaranya tidak perlu keras, bisa terdengar jelas, dan tidak mengganggu makmum yang lainnya. Ya, apa pesan moralnya? Ibu-ibu kalau mau menegur suami jangan dari jauh. Ibu-ibu kalau mau mengingatkan suami tolong mendekat. Jangan sambil masak suami di mana istri teriak-teriak, apalagi dalam posisi istri lebih tinggi dari suami yang lagi duduk di kursi. Ini membuat suami gengsi. Itu tabiat laki-laki. Tapi beda cerita kalau Anda datang mendekat, duduk bersimpuh, tepuk bagian pahanya, bibi bisa dibantu.
Itu yang lagi megang HP insya Allah segera nengok istrinya. Tapi kalau tidak, ya suami mungkin akan cuek gitu kan, kecuali suami yang sudah keluar dari fitrahnya gitu kan ya, karena ini tabiat laki-laki ya. Mendekat, ini makna yang pertama, mendekat secara fisik ya, mendekat secara fisik. Tapi hari ini seorang laki-laki banyak yang kemudian berpotensi untuk agak keluar fitrah begitu kan ya. Dia kalau mendapatkan panggilan dari istri ataupun telepon atau WA itu seperti menghadap Mabes Polri gitu lah ya. Sampai ada yang dikasih nama istrinya itu Mabes Polri gitu ya, karena saking takutnya begitu kan ya. Ibu-ibu tolonglah jangan menjadi penyebab suami Anda menjadi penakut begitu kan ya. Walaupun insya Allah kalau Anda melakukan Pak dengan semangat mencintai dan menyayangi dan pengertian, nggak apa-apa begitu ya. Tapi jangan karena perasaan takut Pak gitu ya. Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mendekat yang kedua adalah mendekat secara psikologis, mendekat secara ruhiyah. Kalau ingin menegur suami, jadikan posisi hati dekat terlebih dahulu. Pernah mendengar cerita, kenapa dua orang kalau lagi marah, lagi musuhan, kok suara mereka suka keras-keras? Kenapa seorang kalau lagi marahin orang lain, marahinnya dengan mengatakan atau dengan suara yang sangat tinggi, padahal yang diajak ngomong itu di depan mukanya. Tujuan ngomong tinggi itu apa? Supaya dia mendengar ya, padahal ada di depan mukanya ya, secara fisik di depan muka, tapi secara hati terlalu jauh, seperti berada di dua tepi jurang. Maka seperti orang berteriak di pinggir jurang, tujuannya supaya yang di ujung sana mendengar. Sayangnya Bapak Ibu, makin kita keraskan suara, itu bentangan jarak makin menjauh di antara keduanya. Yang sana akhirnya juga meninggikan suara. Supaya apa? Supaya didengar oleh yang sini. Sayangnya makin istri teriak, suami makin menjauh. Suami juga teriak lagi lebih tinggi lagi. Akhirnya makin jauhlah di antara keduanya. Maka sebetulnya marah itu boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Boleh. Yang nggak boleh apa? Marah-marah, itu kan ya. Marah itu sikap hati. Marah-marah itu ekspresi fisik dan lisan. Maka marah silahkan. Di situ marah itu ada fasenya, dari fase low sampai akhirnya memuncak. Nah, etikanya ketika marah itu memuncak, adabnya adalah diam. Nanti kalau sudah melandai baru berbicara. Sayangnya kita banyak kebalik. Waktu memuncak malah berbicara, waktu melandai malah diam. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai ya. Jadi bagusnya waktu memuncak kita diam, waktu melandai, Bi, gini loh Bi ceritanya. Nah itu lebih bisa didengar. Ini bukan hanya suami kepada istri, tapi juga orang tua kepada anak. Di saat memuncak tahan, di saat reda ayo kita bicara. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa belajar dari dua orang yang lagi pacaran. Ada nggak dua orang pacaran itu teriak-teriak Bu? Nggak ada. Mereka bicaranya apa Pak? Pelan-pelan, bahkan bisik-bisik gitu kan. Bahkan kadang-kadang mereka nggak perlu bersuara, cukup pakai kedipan mata saja sudah bisa menyampaikan pesan kepada pasangannya. Apa rahasianya? Karena hati keduanya sangat dekat, bahkan menyatu rapat, sehingga kode dan isyarat sehalus apapun bisa ditangkap. Nah ini rumus bagaimana kita mencoba untuk mendekatkan dulu, baik itu kedekatan hati maupun kedekatan fisik. Buat suami, kedekatan dua-duanya sangat penting ya. Maka kedekatan fisik dalam bentuk pelukan, ciuman dan semisalnya itu cukup membuat hati mendekat. Nih ya. Kemudian pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima adalah bahwa walaupun makmum itu wajib taat, nggak boleh membangkang ya, tetapi ada situasi-situasi tertentu
yang memungkinkan istri dalam hal ini makmum untuk membangkang. Jadi begini, yang kelima ya, kaidah yang kelima, terkadang suami melakukan kesalahan, maaf ya, terkadang imam melakukan kesalahan, pelanggaran ya, yang pelanggaran itu sampai level yang membatalkan status keimamannya.